70 negara dan 14 organisasi internasional telah menawarkan bantuan kepada Turki setelah gempa bumi, termasuk Amerika Serikat, AS, Inggris, UEA, Israel, dan Rusia. Namun, situasi bantuan internasional di Suriah kurang jelas. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiva mengkritik negara-negara Barat pilih kasih dengan menetapkan standar ganda dalam memberikan bantuan kepada korban gempa dahsyat di Turki dan Suriah. Saya ingin menyampaikan, dan terjadi lagi, standar ganda dan hipokrit. Tanggapan bantuan mereka terhadap Turki jelas. Di Suriah, kami menyaksikan bantuan kemanusiaan tidak datang, kata Vorobiva saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15/2. Ia kemudian berujar, dan satu-satunya alasan adalah karena Suriah berada di bawah sanksi. Negara-negara Barat enggan mengirim banyak ahli ke Suriah. Vorobiva menilai politik tak perlu dijadikan alasan terkait bantuan kemanusiaan setelah bencana menghantam suatu negara. Saya kira tak boleh ada alasan politis untuk tak mengirimkan dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah, ungkap dia lagi. Selain mengkritik Barat, Vorobiva juga mengklaim Rusia menjadi negara pertama yang mengerahkan bantuan ke Suriah usai gempa. Kremlin, lanjut dia, mengerahkan ahli untuk membantu pencarian korban akibat gempa, tim medis, dan bantuan logistik lain. Tak lama setelah gempa, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga menginstruksikan pemimpin pasukan Rusia di Suriah untuk menyediakan bantuan dan turut mencari korban gempa. Tentara Rusia beroperasi di Suriah usai Perang Saudara pada 2011 lalu. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Turki dan Suriah pada tanggal 6 Februari. Imbas bencana ini, setidaknya 41.132 orang tewas per Rabu. Lebih rinci, korban meninggal di Turki tercatat 35.418, sementara di Suriah 5.714 orang dan kemungkinan akan terus bertambah hingga saat ini. Suriah diperintah oleh segudang kelompok yang berbeda. Beberapa wilayah Suriah yang paling terkena dampak gempa dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, yang lain oleh pasukan oposisi yang didukung Turki dan AS, pemberontak Kurdi, dan pejuang Islam Sunni. Pemerintah Assad dikesampingkan secara internasional dan mendapat sanksi berat karena penindasan brutal terhadap pemberontakan yang dimulai pada 2011, serta menganggap Iran dan Rusia sebagai sekutu terdekatnya. Rezim bersikeras semua bantuan ke negara itu, termasuk bantuan yang dimaksudkan untuk daerah-daerah di luar kendalinya, diarahkan ke ibu kota Damaskus. Hal itu belum diterima dengan baik oleh para aktivis dan pengamat yang khawatir rezim dapat menghambat bantuan tepat waktu untuk ribuan korban gempa di daerah yang dikuasai pemberontak, yang menurut PBB sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada Rabu, pemerintah Suriah mengatakan telah mendirikan lebih dari 100 tempat penampungan yang dilengkapi dengan pasokan bantuan bagi mereka yang terkena dampak gempa di seluruh wilayah yang dikuasai pemerintah. Sebelumnya, Suriah telah dituduh bermain politik dengan bantuan kemanusiaan pasca gempa. Hal ini muncul setelah Duta Besar Suriah untuk PBB, Bassam Sabak, mengatakan negaranya harus bertanggung jawab atas pengiriman semua bantuan ke Suriah, termasuk daerah-daerah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah negara tersebut. Kepada wartawan di New York, Amerika Serikat, AS, Sabak mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meyakinkan negaranya bahwa badan tersebut akan melakukan semua yang dapat membantu Suriah menangani situasi yang sangat sulit ini.